Gue baru dengerin satu podcast menarik yang ngebahas soal online dating. Menarik bukan hanya karena gue selalu penasaran dengan orang yang memilih cara online atau pakai aplikasi buat nyari jodoh, nyari kencan atau apapun itu namanya, tapi juga karena podcast ini topiknya niche banget. Gimana coba caranya bisa sustain dengan topik yang spesifik banget kayak begini? Gimana nyari topiknya, nyari narasumbernya yang pasti nggak mudah, dan lain sebagainya. Dan karena penasaran ya gue cari dong kontak si host podcast ini. Bentar, Nope, bukan ini. Ini nih kayaknya nih. Ida Umama, host dari I Think I Wanna Date You podcast. Yoi, ini. Tar, gue tinggalin pesan. Hey Ida, nama gue Rane dari Suarane Podcast yang ngomongin soal serba-serbi dunia podcast. You know what? I think I wanna date you on my podcast. Ida, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik, Mas. Akhirnya ngedit juga kita. Akhirnya ya. Banyak hal yang menarik yang terus terang gue pengen banget tanyain, tetapi gue harus disiplin untuk fokus ke sharing soal podcast. Tapi boleh dong, sedikit aja. Ya. Soal dating. Mungkin gue bukan dari generasi yang paham soal online dating. Karena, minta maaf ya kalau gue mungkin menyinggung atau gimana, tapi gue mikir, buat apa sih online dating? Lu kayak susah banget nyari jodoh gitu loh. Ini orang tua yang ngomong nih. Ini. Iya. Bisa dimengerti, Mas. Gimana tuh, Dak? Memang nggak cuma Mas Rane bahkan yang berpikir bahwa emang lu udah gak punya temen apa di kehidupan real lo gitu ya. Alhamdulillah bukan cuma gue berarti. Beberapa temen gue yang seumuran sama gue atau yang lebih muda dari gue, Mas, dia juga kadang mempertanyakan, kenapa sih harus online dating? Lo kan gak kekurangan temen gitu kan. Yoi. Lo bisa volunteer, lo bisa ikut komunitas, join klub-klub atau hobi-hobi banyak gitu. Ya, pokoknya intinya banyak cara lah gitu ya. Iya, banyak cara gitu kan. Banyak cara yang organik. Nah, kebetulan memang online dating cukup rame mulai 2010-an lah kalau di Indonesia. Dan karena gue juga udah pernah menggunakan beberapa dating apps sejak 2013 mungkin ya, sampai sekarang. Jadi gue pikir online dating ini sebetulnya sama seperti dating organik pada umumnya. Bedanya memang kita mencari preferensi yang kita inginkan dan mungkin udah punya seleksi di dating app-nya gitu. Tergantung dating app-nya juga sih, Mas. Ada beberapa yang memang simple kayak Tinder yang tinggal swipe kanan, swipe kiri gitu. Ada juga yang OkCupid yang punya beberapa pertanyaan, semuanya detail dan di situ ada algoritma yang mencocokkan kita. Wow. Terus. Nah, tidak bisa dimungkiri bahwa semakin kesini kan semakin modern juga. Yep. Dari segi teknologi, kemudian alat kebutuhan sehari-hari. Masa untuk memenuhi kebutuhan, naluriah manusia gitu, kebutuhan alami kita, nggak bisa di-online-in gitu, ibaratnya gitu kan. Iya sih. Cuma yang menarik dari sini, ketika gue menemukan beberapa jurnal ilmiah yang mengatakan bahwa online dating ini adalah sebuah era baru yang akan dialami oleh manusia mau nggak mau. Oke. Gitu. Mau suka nggak suka, akan ada masanya. Dan menurut gue, 5 tahun terakhir ini sedang cukup berkembang. Banyak sekali dating app yang mulai muncul. Iya loh, gue kaget loh, Tinder ternyata udah ada di Indonesia. Oh, udah ada kantornya sekarang. Gila, ya. Keren. Oke. Iya, jangan salah, Mas. Ya, karena gue mikir, nggak mungkin Tinder masuk Indonesia. Ternyata masuk. Masuk. That's interesting. Yes. Oke. So, ya yang mau tahu lebih jauh ya wajib lah dengerin, terutama yang tertarik untuk juga mau coba gitu ya online dating. Oke, paling nggak rasa penasaran gue sama online dating agak terjawab lah. Maklum, zaman engkong dulu ya, yang beginian ini nggak ada. Kita mah kalau nyari jodoh dulu udah dijodohin, atau ya paling nggak nyari jodoh itu pas ada acara dangdutan atau layar tancap di kampung sebelah gitu loh. Tapi oke, sekarang mari kita fokus ke podcastnya. Dan ternyata menarik loh cerita Ida saat dia mengembangkan podcastnya yang niche ini, yang spesifik ini.
Dan gue sendiri belajar banyak dari sini. Oh ya, sepanjang ngobrol nanti sesekali lu bakal denger bunyi ini. Tenang, itu bukan suara handphone lo. Itu cara gue buat nandain bagian-bagian yang menurut gue menarik. Dan kalau perlu, lu pause dan mundurin lagi buat dengerin ulang. Jadi, kita lanjut. Ini kan buat gue niche banget ya, online dating ini ya. Yeah. Karena podcast tuh kecenderungannya kadang-kadang kan, wah topiknya harus luas biar gampang nyari topiknya gitu loh. Betul. Ya mungkin kalau lu ngangkat tema soal percintaan modern gitu ya, kayak podcastnya Modern Love gitu, mungkin lebih luas. Oh iya. Online dating ini buat gue lebih niche loh, karena nggak semua orang juga mau mungkin cerita tentang pengalamannya. Nah, kenapa lu memilih untuk main di niche yang seperti ini? Karena gue memang sudah punya pengalaman banyak soal dating app juga, udah bertemu banyak orang juga dari dating app, dan gue sering sekali membagi cerita kencan gue tuh di Instagram. Oke. Udah sekitar 3 tahun terakhir lah gitu. Dan yang bikin gue kaget, ada beberapa DM yang masuk dari teman-teman, dari followers yang tidak gue kenal gitu kan. Yang mereka tuh langsung kayak, kayaknya kalau ini ditulis menarik deh, lu kumpulin terus jadi the date stories gitu kan. Karena cerita-cerita kencan lo nih seru-seru gitu kan. Ada yang membahagiakan, ada yang mengecewakan, ada yang konyol. Lalu gue merasa, oh berarti orang tuh ada yang tertarik ya dengan hal-hal kayak gini. Yep. Gue kira gue doang gitu di dunia ini. Nah, habis itu setiap kali gue membagi cerita soal kencan gue merasa melegakan ya dan menyenangkan gitu ternyata. Karena tidak semua kisah cinta atau pengalaman ngedate itu menyenangkan. Yep. Dan itu tidak apa-apa. Justru itu loh. Itu yang menurut gue harus ditekankan bahwa kalau lo tidak cocok dengan salah satu orang yang lo temui, it's okay. Itu bukan salah lo. Gitu. Itu hanya bagian proses yang harus lo lalui aja. Oke. Kalau memang proses lo memang banyak yang gagal, ya nggak apa-apa juga. Gitu kan. Yep. Lalu setelah itu ada kelas podcast yang dibikin sama Kaskus kan waktu itu kan. Yes. Dengan gue ikut kelas podcast Kaskus beberapa minggu, lalu gue jadi lebih mantap gitu Mas. Jadi lebih mantap. Oke, kayaknya gue akan bikin podcast dengan tema dating app atau online dating gitu. Asik. Sementara yang lain-lain di situ pesertanya tuh udah punya podcast, udah dikirimin ke Kaskus juga, udah di-review. Gue berpikir kayak, waduh gue doang nih yang belum punya podcast gitu kan. Tapi gue nggak boleh cepet-cepet, gue nggak boleh digabah, gue nggak boleh terburu-buru gitu kan. Gue selalu bilang kayak gitu ke diri gue. Lalu setelah kelar kelas, akhirnya gue mulai mengontak beberapa orang seperti teman gue yang memang dulu kuliahnya bareng sama gue di jurusan Cultural Studies. Dia juga concern ke isu-isu modern dating, relationship, sama sexuality. Nah, gue brainstorming ke dia dulu, dan beberapa bulan sebelumnya memang kami berdua dan ada satu teman lagi, Dilala tuh nulis artikel ilmiah, diterbitkan di jurnal ilmiah gitu, soal dating app juga. Dan karena kami semua pengguna dating app, akhirnya riset ilmiah soal dating app juga, presentasi di conference juga. Jadi oke, kayaknya emang ada value yang bisa gue utarakan ketika gue bikin podcast online dating gitu. Gue brainstorming sama dia, sampai bikin mind map gitu di HVS. Gile. Gitu, pikir-pikir dating app, terus oke, sub tema yang bisa kita ambil apa aja. Terus hal-hal yang terkait dengan dating app seperti konten, kemudian keberanian perempuan gitu kan, misalnya menolak sesuatu gitu kan. Ya oke, jadi ada banyak ternyata gitu kan. Awalnya juga gue berpikir, wah ini segmented banget nih, waduh gila gimana nih ya, Ember. kan nggak ada yang dengerin, ya kan. Gue pikir begitu, karena ini nggak seperti topik-topik yang lebih umum kayak buku, film, Betul. atau horor gitu kan. Kadang gue juga masih iri dengan, wah gila rame banget nih orang-orang film, orang-orang buku gitu kan, udah punya basis, udah punya masa banyak, ketokannya enak. Nah, itu dia yang justru gue pengen tanyain, karena dalam tahap membuat podcast itu kan ketika udah dapet temanya gitu ya, lo kan berpikir selanjutnya adalah gimana gue ngembanginnya ya. Yes. Satu, gimana gue sustainnya ya gitu loh.
Lu kepikiran kayak gitu nggak sih? Karena lu sendiri ngakuin kan bahwa ini topik yang niche banget gitu, yang mungkin belum banyak tahu. Nah, Yes. untuk menjamin ketersediaan topiknya itu sendiri, lu sempat kepikiran nggak sih? Karena itu kan beban lo sebenarnya buat podcaster itu. Makanya banyak yang lebih memilih topik yang luas aja biar gampang gitu. Jadi ketika gue brainstorming dan bikin mind map, itu salah satu cara gue untuk mengembangkan topik juga biar gak bosan. Misalnya kayak dengan topik ini gue bisa mengarah ke bahasan ini, berarti ada segmen ini. Ada 3 segmen nih. Meteor Match tuh gue wawancara couples yang berhasil menikah. Oke, itu satu. Terus giliran gue tuh gue mau wawancara user dating app dari segala orientasi seksual. Oke, 2. Terus yang ketiga? Dating 101 ini kayak gue berbagi pengalaman gimana sih caranya survive di dating app gitu. Ada hubungannya dengan psikolog klinis, ada hubungannya dengan dating coach, segala macam. Nah, dengan gue membagi 3 segmen itu, gue mulai meraba-raba kira-kira kalau segmen ini siapa yang bisa gue hubungi, siapa aja yang bisa gue ajak untuk rekaman, itu udah muncul sih, Mas. Dan cara-cara untuk bikin ini sustain itu yang cukup menantang bagi gue. Itu dia kan. Oke, gue udah dengerin semua episode lo, Ida. Wow, makasih Mas Rani. Dan gue mikirnya gini, nggak gampang lo nyari orang-orang ini. Misalnya ada narasumber lo yang dapat jodoh gitu ya, akhirnya jadian gara-gara dating app. Berapa orang sih gitu loh? Atau lo nyarinya di mana gitu loh? Itu hal-hal kayak gitu tuh. Lu gimana sih dapetinnya gitu loh? Jadi ini pertanyaan sejuta umat, Mas Rani. Gue tuh dapet narsum dari mana sih? Apakah gue mencari sendiri di dating app gue gitu? Yoi. Dilalah juga nih. Gue mengundang orang-orang yang masuk ke podcast gue tidak gue kenal dari dating app justru. Jadi misalnya temen gue ada yang pakai. Oke. Temennya temen gue ada yang pakai. Lalu juga, ada nih gitu. Dan alhamdulillah karena teman gue di mana-mana, jadi selalu ada yang suggest gitu. Tiba-tiba ada DM masuk, ada japri masuk. Gitu. Coba di ini coba ini. Nah, tantangan kedua adalah soal lo mau di-expose nggak nih, gitu kan? Nah, gitu. Gue terus terang ya, ya, kalau gue pengguna dating app, gue nggak mau ngomong. Gue nggak mau ngomong. Maaf, ini sudut pandang gue ya. Iya, nggak apa-apa, Mas. Banyak ada yang beda atau ada yang protes. Gue nggak mau ngomong, malu gue. Oh, jangan salah Mas Rene. Gue banyak dapat penolakan kok. Oh gitu? Iya, di 5 episode pertama, gue udah cukup merasa lelah waktu itu. Padahal baru 5 episode ya. Gue lelah karena, aduh nih gue udah dapet temen gue yang bisex udah, temen gue yang ini udah, gue juga udah gitu ya. Aduh, mas siapa lagi ya? Gue sampai bikin beberapa akun di dating app yang bisa bukan gue palsukan ya, gue cantumkan bahwa gue lesbian, bahwa gue queer, untuk mendapatkan orang-orang yang serupa juga, yang orientasi seksualnya sama gitu. Wow. Gue sampai kayak gitu, dan jujur lebih sulit menemukan orientasi seksual yang berbeda, maksudnya yang non heteroseksual tuh lebih sulit. Apalagi gue selalu bertanya, dia itu mau di-expose enggak atau di-mention enggak sosmednya. Kalau misalnya lo mau gue wawancara, foto lo mau ngadep mana? Depan, belakang, samping gitu kan? Apa lo mau cuma kelihatan setengah muka gitu? Gue sepakatnya sampai segitunya. Wow. Karena tidak ingin menggugah hak-hak pribadinya dia juga kan. Karena kan gue tidak memanfaatkan mereka, tapi gue hanya ingin mereka membagikan pandangan mereka tentang hal-hal yang belum gue tahu dan teman-teman pendengar tahu gitu. Nah, terus penolakan juga datang dari hal-hal yang biasa. Maksudnya kalau yang non heteroseksual kan mungkin belum coming out, terus belum siap gitu. Nah, ini ada beberapa teman gue yang menikah dari dating app, lalu dia aktif sekali di sosial media. Ketika gue hubungi nih mas, terus gue tawarin masuk podcast, dia nggak mau. Sebab? Alasannya, wah makasih deh, kayaknya cerita atau proses ketemuan gue dengan suami atau istri gue ini cukup menjadi konsumsi pribadi aja, tidak untuk dibagi. Oke. Terus kayak, apakah ini rasanya ditolak? Gue bisa merasakan itu sebagai seorang laki-laki. Satu.
Dan sebagai seorang mantan jurnalis tuh nggak enak ditolak emang. Iya, meskipun kita sama-sama tahu ya, setiap orang punya pilihan, setiap orang punya haknya gitu. Ya, itu penolakan-penolakan yang sering gue dapatkan. Dan tantangan berikutnya adalah memilih narsum yang masuk ke podcast gue. Karena untuk memilih pengguna dating app kan banyak ya, kayak kacang rebus gitu sekarang masalahnya banyak banget. Tapi gue juga punya kurasi pribadi, punya seleksi pribadi. Jadi gue tidak serta-merta mengajak dia terus dia mau terus ayo. Tapi gue tanya-tanya dulu, gue ajak ngobrol dulu, gue kulik-kulik dulu. Kurasi lu itu apa sih kategori lu ketika lu melakukan kurasi orang-orang yang akan lu ajak? Biasanya gue akan bukan ngajak dating ya, maksud gue ngajak jadi podcast. Apa ikut di podcast? Ngajak dating. Iya, kalau untuk ngajak bergabung atau gue wawancara di podcast tuh biasanya gue akan mempertimbangkan yang pertama cerita dia unik atau berbeda atau enggak dari yang lain. Cara-cara dia menjawab pertanyaan gue membosankan atau enggak. Aduh, gue memang banyak tolak ukur gitu ya, jujur. Karena akan bosan pendengar tuh kalau misalnya, ya elah ini lagi, emang apa bedanya gitu kan. Jadi gue berusaha untuk menggali, oh ternyata ada loh yang, ya kayak yang Mas Rani denger, rekrut karyawan dari dating app lah, terus ada yang sama-sama depresi curhat ke dia lah gitu kan. Gila. Nanti kita akan gali lagi nih ke dalam cerita-ceritanya yang menarik-menarik ini. Gila kan? Sampai sedetil itu dia planning podcastnya. Karena Ida emang sadar banget, ini topiknya emang spesifik banget, niche banget. Nah terus gimana prosesnya ketika udah mau mulai bikin satu episode? Terus gimana promosinya supaya podcastnya dikenal banyak orang? Terus juga akan ngebahas alat apa sih yang dia pakai? Kita lanjut dengerin. Tapi sebelum itu, teman-teman, promo dikit. Kalau lu suka podcast ini dan lu pikir bermanfaat, terus ya ada lebihan rezeki lah ya di GoPay lo atau di OVO lo ya, saldonya masih ada lebihan dikit, ya boleh lah traktir gua ngopi di karyakarsa.com/suarane. karyakarsa.com/suarane. Ya murah lah. Cuma ngopi-ngopi levelan warung kopi Indomie di gang depan rumah lo itu. Oh ya, Karya Karsa ini adalah wadah buat dapetin support bagi para konten kreator ya, termasuk gue juga, dan gue sendiri lagi nyiapin bentuk-bentuk dukungan atau support lain yang mungkin bermanfaat langsung buat lo. Ya sementara ini sih supportnya masih sekedar buat neraktir kopi gue aja dulu. Ya insya Allah akhir bulan ini akan ada bentuk dukungan baru di Karya Karsa buat lo teman-teman Suarane Podcast. Oke, kita lanjut lagi. Oke, lu udah dapat nih tema, lu udah dapat segala macam sampai kategori untuk memilih narasumber. Gila, itu gue salut banget sampai lu punya kategori itu karena lu mempertimbangkan ini ntar ngebosenin apa enggak apa gitu ya. Iya. Nah, yang berikutnya adalah ketika lu sudah memulai gitu ya, tahapan apa yang lu lakukan dalam artian gini, persiapan seperti apa sih yang yang udah lu lakukan ketika lu mau memulai satu episode misalnya? Apakah lu buat skrip atau lu brief dulu orang-orang yang lu ajak ngobrol atau langsung aja apa adanya pokoknya rekam upload udah gitu? Biasanya tahapan gue untuk memulai obrolan dengan narasumber gue adalah mostly gue ajak ke kafe atau tempat makan kan Mas, dan gue butuh waktu sekitar 1 jam untuk ngobrol. Untuk ngobrol dulu dengan dia, untuk mendalami, oh ini kayaknya anaknya modelnya yang kayak gini nih. Kalau gue bertanya dari sudut pandang ini, sepertinya dia akan jawab. Dia akan gini. Terus, jadi sebelum lu rekam itu lu butuh 1 jam untuk kayak ice breaking gitu ya? Iya, kurang lebih 1 jam. Gila. Ada sih yang cuman sebentar kalau misalnya itu emang teman gue. Kalau orang baru kan gue belum kenal Mas. Misalnya suami yang didapat dari dating app, ya masa gue langsung wawancara kan nggak mungkin ya. Gue tanya dulu dia gimana ketemunya, prosesnya gitu. Jadi seperti pas rekaman tuh sebenarnya seperti mengulang apa yang udah gue tanyakan di 1 jam sebelumnya. Wow. Dan nggak semua orang familiar dengan mikrofon. Yap. Jadi kalau misalnya pas megang mikrofon terus dia grogi atau gimana kan gue jadi bisa tahu kan. Dan sebelumnya gue akan tanya pertanyaan-pertanyaan yang akan gue ajukan, ada yang mengusik lo nggak, ada yang tidak ingin gue tanyakan nggak gitu.
Tapi lu udah kasih daftar pertanyaannya? Gue kasih ketika gue ketemu hari H, Mas. I see. Oke. Interesting. Jadi lu perlu waktu lama untuk ice breaking, untuk akrab dulu sehingga orang itu benar-benar nyaman di podcast gitu ya. Iya. Dan satu pertanyaan yang sering banget gue terima dalam hal podcasting, terutama ketika ngobrol atau wawancara dengan orang gitu ya, adalah gimana sih lu jaga alurnya? Karena kadang-kadang satu topik bisa kesana kemari. Gue akan cari tahu profil dia. Biasanya gue akan Google dulu, misalnya nama dia. Kalau misalnya memang gue belum kenal. Tapi kan sejauh ini gue udah kenal nih sama narsum-narsumnya. Jadi gue bisa nge-track dengan mudah gitu. Lalu yang gue lakukan ketika ngobrol biar terus nyambung adalah menganggap mereka seperti teman ngobrol. Yang pertama itu penting karena biar nggak ada gap. Biasanya kan orang kalau formatnya talk show gitu suka ada jarak, suka mengambil jarak kan. Jadi gue pastikan, sepertinya dia kalau dibercandain kayak gini nggak apa-apa nih gitu. Dan emang harus sering-sering ada ice breaking juga. Betul. Karena mungkin gue ketolong karena basic gue MC juga gitu, udah sering mandu acara, jadi mungkin tertolong dari situ sih, Mas. Iya sih, lu udah kebiasaan ngobrol juga kali ya? Iya, ngobrol sama stranger. Alright, jadi setelah udah rekaman segala macam, salah satu tantangan buat para podcaster juga adalah promosi. Oke. Gitu, lu nggak mungkin kan lu ngerekam, upload langsung ada yang denger gitu kan? Iya. Apa yang lu lakukan, Dak, untuk supaya orang kenal dengan podcast lu? Nah, ini juga salah satu tantangan terberat, benar kata Mas Rene. Yang pertama gue lakukan tuh membuat akun Instagram ya yang pasti. Kemudian Twitter. WannaDateYou_podcast. Yeay, WannaDateYou_podcast. Nah, di situ gue masih mati ini yang like cuma 2. Yang follow cuma 5 gitu kan. Anjir. Akhirnya, karena gue juga punya banyak grup WhatsApp yang aktif, gue promote ke grup-grup WhatsApp. Tapi promotnya juga nggak promote mencantumkan link doang. Gue punya awalan, terus gue menyapa mereka, bukan yang dengerin ya guys gitu doang juga enggak. Tapi gue menyesuaikan kalimat promosi gue sesuai dengan topik-topik atau bahasan karakter di WhatsApp grup gitu. Jadi kalau misalnya ada salah satu WhatsApp grup yang selalu mensupport gue, ada WhatsApp grupnya Low Brass Marching Band UI gitu. Jadi ketika gue promote di situ per episode, tiap episode dari awal sampai sekarang selalu ada diskusi yang kemudian jadi topik utama gitu loh, Mas. Misalnya kayak waktu gue ngepost poliamori. Nah, terus baru kayak poliamori itu apa gitu. Ntar ada yang nyaut, ntar ada yang nyambung lagi. Terus jadi diskusi yang menyenangkan ya ternyata gitu. Diskusinya punya insight gitu loh. Jadi promote ke WhatsApp group terkadang memang perlu bagi gue ya. Tapi memang harus disesuaikan juga nih sama timingnya. Kan nggak mungkin promote jam 10 malam gitu ya kalau di WhatsApp group. Biasanya kalau pas lunch 12 sampai 1 siang atau 5 sampai 6 sore lah pas jam pulang kantor itu. Sama di WhatsApp story pasti. Biasanya ada yang komentar Mas Kane. Asik. Gitu. Jadi lu pakai Instagram, WhatsApp group? Twitter yang pasti, Mas. Oke, Twitter. Medium apa lagi yang lu pakai buat promosi? Oh, gue sekarang udah mulai nge-likes postingan orang. Yes. Mungkin ini terkesan murahan ya, tapi itu akan cukup berpengaruh dipercaya. Misalnya kayak gue kan lagi ikut 30 hari bercerita nih Mas Rane. Setiap malam pukul 9 atau 10 malam gue akan pakai akun WannaDateYou Podcast untuk nge-like semua postingan 30 hari bercerita plus postingan asal akunnya. Tiap hari gue kayak gitu. Asik. Itu yang gue lakukan. Tapi itu tips yang ampuh karena apa? Katakan lu dalam semalam nge-like 50 aja gitu deh. Masa sih gak ada yang nyangkut gitu satu pun gitu kan? Ya bener. Apalagi yang gue pikir menarik dan langsung membuat orang tertarik untuk ngeklik ini WannaDateYou Podcast. Apaan nih gitu namanya dari segi nama. Jadi sekali lagi dari pemilihan nama aja udah cakep banget nih. Kenapa lu nyebut WannaDateYou? Waktu milih nama itu gue sempat voting ke sosial media pribadi gue, ke Instagram dan ke Twitter.
gue blast. Oke. Gue mention ke Boy Chandra, salah satu penulis yang pernah gue MC-in. Yes. Terus gue mention ke Tepi yang suka review film. Oke. Dan mereka berdua sangat membantu gue. Tadinya tuh ada 3 pilihan, Mas. Yang pertama Meet and Match, yang kedua Ruang Kencan, yang ketiga I Think I Wanna Date You. Gue pikir kayaknya kalau Ruang Kencan tuh biasa banget sih kedengerannya gitu. Boomers banget. Oh, so lasir gitu kan. Exactly. Akhirnya oke, kayak iya I Think I Wanna Date You. Terus kok panjang banget tidak namanya? Ya memang disitulah keunikan nama ini biar orang inget gitu. Oke. Wow. Interesting. Banyak banget yang pengen gua gali lebih dalam karena buat gua lu tuh seorang podcaster yang super serius. Mulai dari planning sampai promosi lu tuh gila, lu bener-beneran serius banget gitu loh. Sampai invest alat segala macam. Nah, itu dia. Itu yang gue mau tanyain tuh. Karena salah satu juga yang selalu menggoda ketika kita mau mulai podcast adalah gue harus punya alat dulu nih gitu. Alatnya harus yang keren nih, yang modal. Gue tahu lu udah pamer tuh yang Behringer tuh di Instagram lo. Wow, terima kasih. Akhirnya Gue pikir-pikir modal nih anak nih. Nah, alat apa yang lu pakai, Da? Oke. Dari awal. Awal pertama gue bikin episode 1 sampai episode 10 deh kalau nggak salah ya, udah lama kok. Itu gue mengajak teman gue yang namanya Iboy. Dia punya alatnya, dia punya sound card yang 2 channel, yang 4 channel gitu kan. Karena kebetulan memang dia sudah banyak berkecimpung di dunia musik dan per sound engineeringan gitu. Asik. Dia menyanggupi, akhirnya dia juga ya udah nanti pakai alat gue. Jadi ntar kalau mau rekaman gue datang, lo datang, narsum datang, kita janjian gitu kan, 3 pihak. Oke. Dia punya alatnya dan alatnya juga Focusrite ya, lebih mahal dari Behringer gue. Wow, Focusrite. Iya, karena dia dulu suka ngiringin gue kalau misalnya pas gue nyanyi manggung gitu. Jadi udah punya chemistry lah ya, udah tahu preferensi gue juga. Dan ada suatu waktu gue kesulitan mencari jadwal. Apalagi kalau couple. Kalau couple, suaminya bisa, istrinya nggak bisa gitu. Oke, belum sampai situ. Guenya nggak bisa, mereka bisa. Ntar ibunya bisa, mereka aja nggak bisa gitu kan. Wah, ini nggak jadi-jadi nih kalau kayak gini nih gitu. Yoi. Akhirnya, apa gue beli aja ya gitu. Tapi gue harus tahu diri nih, alat gue tidak boleh mahal-mahal karena gue belum tahu dan gue tidak punya budget waktu itu. Misalnya kayak gue mau beli Focusrite juga, itu juga mahal ya Mas Rane. Yoi. Gitu. Akhirnya sebelum gue beli alat, gue tuh sempat ketemu sama Lisa Siregar, hostnya Showbox di Box to Box. Oke. Dia kan punya platform yang namanya apa sih yang podcast Lela Hudori itu yang Coming Home gitu kan. Nah, dia juga punya studio waktu itu. Nah, studionya gue pinjem. Kebetulan Tempo kerjasama sama Lisa, gue bawa. Jadi Lis kerja sama Tempo lah, oke, nyediain studio segala macam. Terus setelah itu gue pinjem studionya dong buat gue rekaman gitu. Oh ya udah sekalian promosi, ya udah. Akhirnya gue pinjem studio dia. Cuman sekali. Nah setelah itu ternyata susah juga nyocokin jadwal sama Lisanya, sama project manager Lisa juga kan yang megang kunci dan alat segala macam. Gue pikir gue harus mandiri nih kalau kayak gini caranya. Kalau mau seminggu sekali, akhirnya gue sadar kalau gue harus punya alat itu Mas. Oke. Dan karena gue butuh mikrofonnya 3 at least untuk gue dan couple yang gue wawancara, jadi gue tidak mau mikrofon yang mahal-mahal, tidak mau sound card yang mahal-mahal, at least yang memenuhi kebutuhan gue aja gitu. Jadilah gue memilih Behringer dan mikrofonnya apa ya kemarin? XM 8500 Behringer juga. Nggak murah loh. Jadi itu tadi ya Behringer sama set mikrofonnya gitu ya. Untuk editing lo pakai apa? Gue merekamnya di Audacity kalau gue rekaman. Setelah itu gue kirim ke temen gue yang namanya Iboy untuk diedit sama dia. Dia ngeditnya di Adobe Audition. Lu enak bener sih. Ada yang ngeditin. Alhamdulillah ya Mas Rane. Oke. Panjang Mas Rane prosesnya. Panjang emang. Nah, ketika lu sudah invest yang ya silakan deh kalau lagi ada yang dengerin ini lu Google aja sendiri itu semua alat-alat. Lu akan tahu berapa harganya gitu ya.
ketika lu udah invest, gue nggak berani bilang pasti, tapi ketika lu udah invest, besar kemungkinan lu akan berpikir untuk balik modal dong, Da. Iya. Lu udah kepikiran belum sih? Gue tidak pernah terpikir, karena gue pikir gue harus melakukan apa yang gue suka aja. Oke. Nah, waktu itu karena gue sempet down juga, dan akhirnya ada beberapa orang yang mensupport gue, kayak, lo tuh bikin podcast biar followers lo banyak dan lo dibayar, apa emang lo suka gitu kan, dikasih pertanyaan itu. Oke, akhirnya gue sadar diri. Menarik. Nah, ternyata alhamdulillahnya beberapa minggu lalu habis ada yang ngajakin kerja sama profesional di salah satu platform namanya Penyu FM. Oke. Itu juga dia minta konten eksklusif, kemudian ada MOU-nya juga. Oh oke, it's getting serious, oke. Jadi akhirnya ini yang nge-boost energi gue juga, Mas, untuk terus membuat konten gitu. Oke. Gue pikir belum ada podcast dating di Indonesia ya, yang khusus membahas online dating maksud gue. Karena di luar Indonesia sudah banyak, Mas. Mungkin salah satunya Modern Love, atau itu kan lebih luas ya. Ada Dateable Podcast namanya. Dateable Podcast, oke. Ya, Dateable Podcast. Terus ada Dating Straight, ada Women's Dating gitu kan. Atau How Do You Date, itu udah ada di sana. Dan podcast-podcast tersebut lah yang kemudian menginspirasi gue dan membuat energi gue penuh untuk selalu membuat podcast ini. Nah, ketika gue tidak berpikir untuk memonetisasi podcast ini, ada tawaran, dan kebetulan memang CEO-nya bukan orang Indonesia, dan dia tertarik karena, kok lo bisa sih bikin podcast ini di Indonesia? Dia bilang gitu waktu itu. Ya, dan akhirnya mereka tertarik, oke, go ahead gitu. Yakin nih kalau ntar gue di band nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa, kami akan support gitu kan. Dia bilang gitu. Oh, ya udah. Ya udah, akhirnya deal lah si kerjasama ini itu, Mas. Dan beberapa hari lalu ada salah satu platform juga, manajer platform yang nge-DM gue di Twitter tiba-tiba. Terus gue pikir, wah gila nih, platform gede kan. Dia tertarik dengan tema podcast gue, dan dia ngajakin ngopi. Gue bilang, oke. Yeay! Keren banget. Wanna Date You Podcast ini termasuk baru loh, tapi udah dilirik banyak orang. Dan semoga yang ngajak ngopi barusan, yang kayak diceritain Ida tadi, mudah-mudahan dia punya penawaran lebih dari sekedar ngopi ya, Da. Asik. Ya, sekarang kita ngobrolin episode Wanna Date You Podcast apa sih yang paling berkesan buat Ida, si hostnya, dan juga buat gue. Beberapa episode ada yang gue suka banget. Terus, apa saran dia buat yang pengen memulai podcasting? Kita dengerin lagi. Dari semua episode lo ini, apa yang paling berkesan lah? Ya pastinya semua berkesan lah, karena pasti punya cerita sendiri. Tapi mungkin berkesan dari segi temanya, dari segi produksinya, dari segi narasumbernya. Oke, yang tidak gue lupakan adalah episode pertama, yang mana gue harus rekaman sama couple yang menikah dari Tinder. Gue harus ke tempat kerjanya jam 11 malam. Dan gue saat itu belum mendapatkan hasil voting nama podcast gue. Widih. Jadi waktu itu suaranya berimbang tuh antara Ruang Kencan dan I Think I Wanna Date You. Sampai akhirnya take pertama membuka gitu, halo dan segala macam. Oke, namanya ini. Udah di situ tuh memutuskan namanya, terus deg-degan. Meskipun gue sering manggung atau sering MC, gue gemeteran waktu itu karena, ini podcast dan ini baru pertama, gue nggak tahu ini gue harus gimana. Lalu waktu itu gue merasa cukup kaku karena kok jadi kayak talk show-nya Mata Najwa gitu yang nggak santai gitu kan. Kalau mau ketawa juga agak jayus gitu, takut garing. Terus episode 1 itu gue mengulang part gue di hari lain. Wow, dan lu harus sinkronkan itu dengan jawaban-jawaban mereka ya? Iya, itu aneh banget sih tadinya. Terus kayak, gue bersyukur punya Iboy yang membantu edit. Tolong nanti Instagramnya Iboy di mana? Oh iya. @interjeksi. Serius dikasih @interjeksi. Oke, jadi lu harus retake semuanya karena suaranya jelek waktu itu atau gimana? Karena jadi waktu itu mic-nya cuma 2, gue pakai clip on. Itu jelek banget, Mas. Jomplang banget. Gue pakai clip on, terus ngerekamnya di iPhone. Waktu itu channelnya cuma 2. Aduh, bingung banget deh.
Ada lagi yang berkesan, yang tak terlupakan? Kalau gue pribadi ya. Ada satu. Gue pribadi nih, sebelum lu share satu lagi, tapi gue pribadi gue suka banget episode yang lu wawancara sama Tari. Tak semua orang cocok dengan dating app judulnya. Karena dari segi temanya gue suka. Karena itu menjawab pertanyaan bahwa emang bener nggak semua gitu, termasuk gue gitu kan. Oh iya. Dan cara ngobrolnya buat gue tuh lu udah bener-bener kayak ngobrol, nggak kayak mata najwa tadi kalau pakai istilah lo gitu loh. Dan satu lagi ya itu tadi yang bener-bener gua nggak duga, sampai ada orang yang cerita bahkan dia bisa dapetin karyawannya dia scouting talent itu justru dari dating app. Itu anak gua saking penasaran sampai gua Google loh profile. Mantap memang Mas Rane. Gue penasaran, ini siapa sih ini orang? Kalau nggak salah vokalis juga kan? Apa anak band atau gimana gitu? Vokalisnya Selat Malaka, band indie. Itu dia. Itulah keberhasilan lu bikin gue penasaran. Itu 2 ya. Nah kalau lu apa satu lagi yang nggak terlupakan lah? Mungkin kalau dari segi cerita dan segala macam pasti menarik ya semuanya. Nah yang nggak gue lupakan adalah ketika gue kali pertama rekaman tanpa E-boy. Itu aduh gue keringet dingin Mas Rane. Karena lu biasa dibantuin ya. Iya, biasa dibantuin, biasa ibu yang dengerin hasil suaranya, yang ngontrol lewat headphone gitu. Gue di situ kayak, oke, keep cool, tetap tenang. Dengan lu sekarang lebih banyak menetap di Tegal, gimana caranya lu ngatasin untuk ngobrol atau ketemuan dengan narasumber lu? Atau emang lu bolak-balik Jakarta? Kebetulan Desember kemarin gue udah nabung episode 4. Nah, tips keren lagi tuh, nabung episode. Lanjut. Jadi seminggu bisa rekaman 4-5 kali itu. Jadi setelah gue pulang, gue tinggal ngepost. Nah, rencananya memang gue akan rutin ke Jakarta setiap sebulan sekali. Gitu, entah di Jakarta seminggu, entah di Jakarta lebih dari seminggu, untuk khusus merekam merekam korban-korban. Sumpah lo niat banget, sumpah lo keren banget dah. Sampai sebegitu ya, gila keren banget. Itu udah, gue rekaman sama ini, udah ada listnya tuh Mas. Dan udah ada appointment-nya segala macam, keren. Udah bikin appointment, dan gue bilang nyokap gue, dan nyokap gue bilang gak apa-apa, silakan, ya wes, lanjut. Ada 2 orang yang pengen gue cari setelah wawancara ini. Siapa tuh? Ibu sama nyokap lo. Asik banget gitu lo nyokap lo. Kayaknya support banget profesi anaknya. Iya. Dan lo udah berani dong bilang itu profesi lo podcaster. Iya, gue bilang, Ibu ini aku beli alat dengan harga segini belum tentu bisa menghasilkan. Tapi tenang aja, aku masih punya kerjaan lain yang lebih menjamin gitu. Yes. Nah, pas kemarin diajak kerja sama penyu, gue bilang juga, Ibu, aku dapat dari penyu segini ya, segini. Ya udah. Jadi kalau misalnya ini di luar kamar gue, nyokap gue tahu gue lagi ngomong sendiri, berarti lagi rekaman ya anak gitu. Gak diganggu ya. Nyokap lu tenang. Iya, betul. Anaknya nggak lagi kemasukan apaan gitu ya. Iya, Mas. Oke. Kalau lu harus memberi saran kepada sesama teman-teman podcaster, apa menurut lu yang paling penting, top of mind aja? Yang paling penting menurut gue adalah pembeda diri. Jadi kita harus sadar kita ngomongin suatu topik ini dalam kapasitas apa. Kita ini siapa? Kenapa orang bisa percaya lu ngomongin suatu topik yang lu bukan expertnya misalnya? Atau lu bukan dokter, lu ngomongin kesehatan. Emang lu siapa gitu kan? Menurut gue kalau memang lu ingin mudah diingat gitu kan, berkesan, carilah topik-topik yang memang belum ada atau belum banyak dibahas. Dari sudut pandang mana itu menurut gue cukup penting. Dan riset selalu harus dilakukan sebelum bikin podcast dan sebelum memilih tema. Itu akan berpengaruh dan sangat membantu. Keren. Terutama bagian riset itu penting banget itu. Oke. Satu lagi deh. Kalau gua harus sebut satu nama podcast yang bisa lu rekomendasikan, yang lu suka. Oke, jadi ada satu podcast yang ingin gue rekomendasikan kepada pendengar Suarane Podcast, yaitu podcast Apa Kata Tempo. Asik. Apa Kata Tempo. Ini podcastnya Tempo ya, majalah Tempo ya. Betul, podcastnya Tempo. Kenapa? Jadi di situ ada obrolan
ada obrolan dari hostnya Lisa Siregar, dan ada Mas Arief Zulkifli selaku Kepala Pemberitaan Tempo. Di situ membahas isu-isu terkini terkait politik nasional dan isu-isu internasional yang sedang dibicarakan. Meskipun politik dan terkesan berat menurut gue di podcast Apa Kata Tempo, Mas Arief dan Lisa cukup bisa membawakannya dengan santai, dan menurut gue generasi-generasi umur 20-an, 30-an tidak ada salahnya loh melek politik. Politik tidak selalu buruk, dan bagi gue politik adalah bagian dari hidup. Jadi mau nggak mau kita harus masuk dalam politik itu kan. Dan bagi gue Apa Kata Tempo adalah alternatif yang patut dicoba untuk didengarkan. Asik. Halo Mas Arief Zulkifli, aku dapat komisi nggak nih? Selamat malam Azul. Main Azul aja gue, Kak Azul. Oh wow. Tadi omelin gue lagi sama Azul. Tapi oke, itu menarik banget, dan ya gue juga termasuk salah satu fansnya. Karena jarang sih ada media-media mainstream yang main di podcast, tapi dengan gaya yang ya emang beneran podcast banget gitu loh. Iya, wah itu waktu bikin, aduh jungkir balik Mas. Kayaknya terlibat nih. Jadi Ida ini adalah salah satu nama di belakang awal mula pembentukannya podcastnya Tempo ya? Iya betul. Oke. Kebetulan, dan ya menarik sih. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat yang lain, karena memang itu tujuan utamanya Suarane Podcast, buat ngajak orang untuk mulai, ayolah, culture kita itu kan ngobrol gitu loh. Bercerita dan ngobrol. Ayo dong, bikin. Gue yakin lebih banyak yang suka ngobrol dan bercerita ketimbang nulis misalnya. Itu gue yakin itu, karena siapapun bisa melakukan itu, dan akan menarik kalau dijadiin podcast. Iya, betul. Ida, thank you banget. Sama-sama, terima kasih Mas Rane sudah ngasih kesempatan. Oke, Assalamualaikum. Salam. Oke guys, that was Ida Umamah, host dari I Think I Wanna Date You podcast. Cari aja di Spotify atau follow Instagram dan Twitternya Wanna Date You Podcast. Sukses buat Ida. Dan sekali lagi buat lo yang mau support podcast ini, gampang banget, simple banget caranya. Traktir aja gua ngopi di karyakarsa.com/suarane. karyakarsa.com/suarane. Dan sekalian gue juga mau ngucapin makasih banget buat supporter baru Suarane Podcast. Ada seseorang yang tidak mau menyebutkan namanya, dia cuma nulis XXX aja gitu. Hey XXX, makasih ya siapapun lo. Ada juga namanya Heho. Ini bukan nama sebenarnya juga nih. Hai Heho, makasih banget. Ada Ardan, bro. Makasih banget. Dan terus ada Aris sama Fadil yang udah duluan support. Makasih sekali lagi. Pokoknya gue doain rezeki lo beratus kali lipat lagi. Amin. Oh ya, ada bentuk dukungan baru yang lagi gue siapin di Karya Karsa. Insya Allah akhir bulan ini, ditunggu aja. Semoga bisa bermanfaat juga buat lo. Bukan sekedar support aja, tapi juga ada manfaatnya buat lo. Sementara buat yang ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, email aja gue di suarane@gmail.com, atau ke WA atau WhatsApp 087878505012. WhatsApp doang ya, atau voice note doang ya, jangan telepon. Roaming cuy, di Bangkok. Di Instagram juga bisa DM aja gue di Suarane Podcast. Jangan lupa cari dan subscribe podcast ini, Suarane Podcast, di aplikasi podcast apapun yang kalian pakai di HP kalian, atau mainlah ke website di suarane.org. Dan akhirnya dari Bangkok, Thailand, gue Rane Hafid pamit. Sampai ketemu, terus dengerin Suarane Podcast. Assalamualaikum. Kapun ka.